Ya, apa kabar mahasiswa main balap dimanapun Anda berada? Semalam kita lihat balapan yang luar biasa, tetapi saya yang bingung adalah sebenarnya Lando sama Max ini hubungannya kayak apa sih? Saya bingung ya. Kemarin marah-marah, terus kemudian udah rangkulan, senyum-senyum, gitu kan? Enggak. Saya tetap bangun pagi seneng Mas Yo, karena McLaren menang. Oh iya. Loh, enggak, McLaren menang. Kenapa? Menang. Kenapa menangnya apa? Kalian semua sudah tidur, McLaren yang menang. Oh, nggak tahu kan ya? Nggak apa. Menang, tapi di IndyCar Mas Jo. Ini fotonya. Nah. tapi menang tapi di IndyCar. tapi yang bingung itu saya kan teman-teman semalam saya juga sering lihat McLaren. Berkali ini McLaren bisa nyalip Red Bull itu 2 kali loh, saya. Iya. Perez sama. udah nggak saya hitung balapannya. Yang menang McLaren. Iya. Tapi jujur saya tuh nggak tahu karakternya pembalap ya. Kemarin marah-marah gitu, sekarang akrab, bisa melupakan dendam dan sebagainya. Kalau kita kan maaf ya, kadang ngebendol gitu kan, dendam. Saya tuh lihat secara psikologi, saya lihat Max tuh orangnya kayak apa, nggak nemu. Lando nggak nemu. Akhirnya saya cari kodamnya saya. Ini kodamnya apa? Iya, kodamnya apa? Max itu ternyata Angry Bird. Oh iya bener ya, dia selalu emosional itu. Tapi kalau Lando, tahu nggak kodamnya apa? Ketupat. Iya kan simbol lebaran, maaf lahir batin. Jadi langsung mau apa gitu. Jadi saya lihat dari kodam aja bingung lihat orang ini. Jadi kita kalau lihat foto ini, iya, kita ngelihat mobil Red Bull nyalip mobil McLaren di akhir. Mas Dewo lihat kodamnya ini. Iya benar aku. Ini Angry Bird benar. Lihat kodam. Ya, tapi ini benar saya. Jadi sebelum kita bahas sebelumnya saya, ini kan menarik ya semalam. Saya lihat bagaimana ya 2 orang yang dendam ini nyalipnya kayak apa. Iya. Iya kan? Smooth ya. Ternyata Lando diajari kemarin, kamu yang kurang ngotot juga santai nyalipnya kan. Iya kan? Bener gak semalam? Iya, jadi ya tetap Mas Dewa, saya tetap bisa bangun sebelum kita bahas untuk penghibur. Yang menang tetap McLaren walaupun di IndyCar. Siapa pembalapnya ini? Pato O'Ward menang di Mid Ohio di Amerika, dan ini agak bersejarah. Kita agak keluar topik sedikit karena ini pertama kali IndyCar balapan pakai power unit hybrid. Pertama kali. Seharusnya ini sudah tertunda, harusnya sudah sejak beberapa bulan lalu, baru sekarang pakai power unit hybrid. Dan itu uniknya di IndyCar itu adalah Honda dan Chevrolet itu kerja bareng, kongsi bikin hibridnya. Jadi mesinnya ini ada Honda, ada Chevy, ada Chevrolet, tapi hibridnya tuh mereka bikin bareng. Dan ini balapan pertama dipakai. Jadi sebentar, kalau di Indy kan mesinnya paling banyak ya Honda sama Chevrolet, cuma 2. Ya 2 kan. Jadi adil ini ya. Adil ya. Ini kebetulan McLaren di IndyCar pakai Chevrolet. Jadi mereka menang. Jadi ini agak menghibur walaupun bukan McLaren yang utama. Ini yang ngerti kan Mas Adi ini. Iya, tapi kan ini juga nggak bisa diklaim bahwa McLaren Honda menang nggak ya, karena ada Chevroletnya ya. Ada Chevrolet, dia pakai Chevrolet bukan Honda. Kayaknya Honda nggak mau ngasih McLaren gara-gara GP2 kemarin itu. Jadi berantemnya sejak lama. Ya. Paham. Jadi itu balapannya lumayan seru kalau teman-teman lihat highlightnya di YouTube. Karena lap-lap terakhir itu benar-benar ditempel dan sampai ngepot-ngepot gitu. Ya IndyCar kan memang mobilnya sama semua lah pada dasarnya, power unitnya kurang lebih, jadi persaingannya lebih ketat, dan F1 sekarang sudah mulai kayak gitu. Itu yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Jadi kalau mau lihat balapan ketat di mana kesalahan sedikit itu bisa menentukan segalanya, ya F1 mulai ke sana. Ini sebelum kita bahas kita lihat ini belum termasuk Inggris ya. Kayak di Austria itu Russell sama Piastri hanya 1,9 detik. Balapan sebelumnya di Spanyol Verstappen sama Norris hanya 2,2 detik. Sedangkan Verstappen sama Norris juga di Kanada itu juga hanya 3 detik. Jadi jarak, dan ini ketat semua kan, 0,7 di mana ini, San Marino, di Imola. Kemudian Leclerc pun menangnya 7,2 di Monaco. Jadi F1 sekarang udah mirip-mirip IndyCar, walaupun variasi power unit, variasi mobilnya jauh lebih luas. Jadi kita sekarang kalau nonton balapan nggak bisa lagi max start check out, udah nggak bisa lagi. Kita harus ngelihat intriknya, karena mobil McLaren mungkin saat start selalu kurang bagus, termasuk kemarin. Tapi sekarang sudah bukan rahasia lagi, McLaren seharusnya bannya paling awet. Kalau situasi normal. Kalau itu butuh trek lurus, nyalip dan DRS, Red Bull paling jago. Kalau misalnya kemarin, kalau lihat kemarin saat sirkuit normal di Silverstone yang meliuk-meliuk terus, Mercedes ternyata jago sekarang. Jadi sekarang ini minimal termasuk Ferrari ya, kita tengok 4 mobil di depan ini
tinggal siapa yang kalau orang Jawa bilang tinggal siapa yang kecekluk gitu, siapa yang melakukan kesalahan kecil pun ya, siapa yang kedip. Jadi empat-empatnya tuh sama-sama harus nahan melek. Siapa yang kedip dia yang keseleo. Terlepas dari sirkuit mana tim ini cocok gitu kan, ada juga kan? Ini kan belum termasuk Inggris ya. Termasuk Inggris tadi malam ini sudah 1, 2, 3, 4 minimal 4, 5, 6 balapan. Siapa saja bisa keseleo. Itu menyenangkan F1 sekarang. Menyenangkan F1 sekarang. Dan hasil tadi malam juga bagus banget. Nanti kita akan bahas panjang tentang Mercedes. Dan yang mungkin paling banyak adalah bagongnya McLaren kemarin. Karena McLaren minimal ada 3 kesalahan fundamental yang mereka lakukan. Ini seharusnya balapannya Norris. Bahkan seharusnya McLaren bisa finish 1-2. Tapi keseleo ya. Keseleo sendiri. Bikin kesalahan sendiri. Mungkin gara-gara waktu penting-penting masa-masa krusial itu Zak Brown-nya diwawancara sama TV kan waktu itu kan. Ini kok diwawancara sekarang? Ini saat waktunya ngambil keputusan kok diwawancara. Itu kalau tim lain mungkin nggak mau diwawancara gitu. Ini lagi fokus gitu. Jadi kelihatan sekali kalau dia itu mungkin lebih ke PR-nya lebih nonjol gitu ya. Iya, tapi ini kan sudah time to get serious kan. Karena McLaren ini sudah contender gitu. Nah, itu ini ingin menunjukkan betapa ketatnya F1 sekarang, dan kita akan melihat ini moga-moga sampai akhir musim. Ini kan baru separuh, baru 12. Masih ada 12 lagi. Dan kalau kita lihat Red Bull sekarang, ya ini murni mengandalkan kemampuannya Max sudah. Jadi kalau semalam boleh jujur ya, satu antara kasihan Max juga ya. Kenapa? 1 lawan 4 saja. McLaren 2, Mercedes 2. Pereznya sendiri di belakang. Belum kalau nanti Ferrari lagi on ya kan? Dia kayak 1 lawan 6 nanti bisa kayak gitu. Kalau kita lihat ya saya, kalau kemarin ya, ini kan Norris ini kan kalau Lando Norris salah ya, Lando Martin rasanya sudah punya bagus, drosor dewe gitu kan. Nah, nanti kita bahas juga karena ini kejadian di MotoGP juga kan. Iya, satu kan lihat ya saya, kemarin ada posisi mau menang nggak bisa. Semalam ada kesan lagi. Faktor warna. Coba warnanya jangan orange. Orange sama merah tuh hampir sama loh, saya. Jadi bagongnya Ferrari itu mungkin kodamnya pindah ke McLaren sekarang. Iya loh. Ini kok sial terus. Jadi pelajaran terbesar dari Grand Prix Inggris tadi malam adalah memang juara dunia. Ini juara dunia. Kita membedakan Lewis juara dunia 7 kali, Max Verstappen yang akan berkali-kali lagi juara dunia mungkin sepanjang karirnya. Dan Norris yang baru menang sekali. Itu kita ngelihat kualitinya juara dunia di saat. Maksudnya kita compare dengan teammate-nya masing-masing aja lah. Kenapa George kok yang apes? Karena George itu salah ternyata. Waktu dia bilang, George kamu pole, itu saya senang. Salah. Maksudnya kamu masuk pole gitu loh. Masuk pole. Masuk garasi. Kasihan kan? Oke, kita bahas. Kita bahas top 10-nya dulu yang pasti, karena Lewis Hamilton pertama kali menang setelah 945 hari. Ya Allah. 3 tahun. Terakhir menang kan 2021. Ini ilmu buaya ini. Jadi kalau mau mangsa tuh mulutnya tuh buka lama gitu. Ketika mangsanya datang dia kram gitu. Ini hebatnya, dia lama sekali dia. Dan dia sendiri sampai nangis, emosional. Kita memahami karena kan dia mungkin juga menyangka mungkin nggak bisa menang lagi gitu. Betul. Dan mungkin sekarang nggak nyesel, aduh aku tahun depan pindah Ferrari. Puno kawan bagongnya ada. Dia tekan kontrak di saat Mercedes terpuruk, Ferrari sedang kelihatan bagus, tapi tengah musim 2024 ini Ferrari yang kayak kehilangan arah, Mercedes kayaknya kembali ke jalur yang benar gitu. Ini yang tapi kan sudah tekan kontrak, pasti pindah gitu. Cuman ini emosional banget kemenangan kemarin, nanti kita bahas. Max Verstappen juara dunia Mas Jo, maksudnya di saat dia mobilnya tidak bisa bersaing, ya dia memaksimalkan situasi dan kondisi. Di saat yang lain belepotan keseleo, ya dia yang lewat. Nomor 2 tetap. Jadi secara keseluruhan nanti kita lihat di klasemen, jaraknya dengan nomor 2 malah lebih jauh lagi sekarang gitu kan? Karena Lando nomor 3 gitu. Lando yang seharusnya menang, babak latihan mendominasi, saat qualifying memang kan karena cuaca, saat lomba saat cuaca, tapi dia dikasih 2 kali kesempatan untuk kamu yang menang gitu. Tetap keseleo gitu. Itu yang ini merata lah ya, Norrisnya ya McLaren-nya. Kalau kita balapan minggu lalu di Austria itu mungkin Landonya ya. Nah ini enggak, ini kumulatif. Ini kayak Mas Dewo bilang tadi, mungkin bagongnya Ferrari pindah ke McLaren gitu. karena tim kalau nggak pernah udah lama nggak bersaing di pucuk depan dengan komposisi tim yang beda dengan era waktu McLaren dominan dulu. Semuanya masih belajar cara menang kan.
mulai dari pembalapnya, mekaniknya, chief engineer-nya, bos-bosnya, semua masih belajar caranya menang ini. Jadi harus belajar kayak Ferrari kemarin juga ngalami hal sama kan? Ya, tapi walaupun hilang lagi sekarang. Nah, khawatirnya nanti McLaren bisa nggak ini naik kelas? Dan ini kan kelas, ya. Kamu dikasih kesempatan naik kelas, bisa nggak? Itu kan sama kayak di pekerjaan kan. Kita, oh ini anak pinter, dijadikan manajer bisa nggak? Kan kayak gitu. Oh jadi manajer bisa jadi direktur nggak? Kan? Dianya tetap harus naik kelas, nggak bisa dikasih gitu. Nah, ini kan McLaren, Lando dikasih kesempatan, kamu bisa naik kelas nggak? Sejauh ini 2 balapan belum. Nah, kalau enggak, takutnya nanti kebacut akan gitu terus. Paham Mas Ewa ya? Sedih ya? Iya. Kan semua, Max Verstappen ketika dapat kesempatan naik kelas tahun 2021, dia naik kelas. Lewis Hamilton dulu bersaing dengan Alonso 15 tahun yang lalu ini, dia naik kelas. Tapi omongan Asa benar juga ya, ketika pro kontra Max naik kelas melawan Lewis Hamilton yang katanya perlu kontradiktif, lihat aja nanti kayak apa. Ternyata dia berprestasi ya hilang akhirnya ya. Ya kan? Dia dominan gitu kan? Iya, dia naik kelas. Dia naik kelas 12 ya. Iya, benar. Dan 2 orang finish 1-2 ini dua-duanya udah di level tertinggi, kasta tertinggi F1 sudah, karena kan sekarang ini ya. Juara dunia berkali-kali, menangnya paling banyak, pole position paling banyak rekornya ini nanti. Semua tekanan sudah pernah ngalami ya. Nah, Oscar Piastri misalnya, minggu lalu kita bahas, dia kayaknya bisa lebih kejam daripada Norris kan. Tadi malam korban tim kan dia. Nanti kita bahas itu. Oscar Piastri itu contoh konkret kenapa McLaren bikin kesalahan fatal waktu pit stop terakhir. Dan kasihan dia nomor 4. Ini McLaren kalau bukan 1-2, kalaupun bukan Norris yang menang, harusnya Piastri yang menang. Kalau timnya solid dan pinter ya. Kalau decision makingnya benar ya. Decision makingnya benar. Nah, yang Sainz solid dia kan, tidak bikin kesalahan segala macam. Jadi sekali lagi dia menunjukkan kalau balapannya itu penuh tantangan, Sainz ini kayaknya lebih matang daripada Leclerc. Ya. Nah, betul. Ini sahamnya Sainz naik lagi nih ya. Ferrari nyesel atau tidak ya. Sahamnya naik lagi. Nico Hülkenberg istimewa. Istimewa ini khas. Ini Aston Martin diam-diam 7 dan 8. Kemudian Alex Albon dapat poin lagi. William. Yuki Tsunoda dapat poin lagi satu. Yang kasihan nomor 11 Mas Dewo, Logan Sargent. dia nomor 11 hampir dapat poin. Dan ini pembalap dia dan dia ini termasuk yang under pressure sama seperti Perez. Kalau ada waktu kita bahas nanti di akhir, karena mungkin mereka hanya punya waktu 2 balapan ini mungkin. Hanya punya waktu 2 balapan. Ganti musim ini. Perez juga. Termasuk Perez ya. Termasuk Perez. Walaupun sudah diperpanjang. Nanti secara teknis bagaimana nanti bisa kita bahas. Nah, kemudian klasemen pembalap tadi saya bilang Verstappen tambah jauh karena kehilangan 1 balapan juga sayang kan kemarin. Coba kalau dia nggak sampai out gitu kan. Udah 100 poin selisihnya ini. Iya kan? Nah, ini kan Norris yang punya potensi mendekat malah menjauh lagi. Betul. Kemudian Leclerc dan Sainz agak nyangkut di sini. Piastri yang terus naik ini udah nyali Perez dia. Perez nomor 6 sekarang. Perez nomor 6 sekarang. Terus kemudian Russell, Hamilton ini kayaknya saling gigit ini. Pelan-pelan ya. Walaupun kalau kadang-kadang kita lihat tim rasanya lebih ke George gitu ya. Rasanya gitu kan. Tapi di saat situasi kayak kemarin yang hebat yang senior-senior. Dan ini 2 Aston Martin sekarang dua-duanya udah di top 10. Ini kalau kita lihat Mas Dewo, ini 6 teratas 5 dari 8 di atas ini 6 sudah menang. Verstappen sudah menang, Norris sudah menang di Miami, Leclerc sudah menang di Monaco, Sainz sudah menang di Australia, Russell sudah menang di Austria, Hamilton menang di Inggris, tinggal Perez dan Piastri yang Piastri sudah menang tapi sprint. Tahun lalu. Ini tahun ini Mas. Tadi belum ya. Tahun ini dari 12 lomba 6 pemenang. Tahun ini dari 12 lomba 6 pemenang. Jadi kalau saya malah sedih tahun ini Kenapa? Balapannya seru tapi sedih. Tahun depan seru, setelah itu kita nggak tahu lagi. Iya, berubah lagi regulasinya. Iya kan, sayang kan? Itu yang menyebalkan ya, di saat mulai konvergensi, semua jadi satu, ya diubah lagi, diacak lagi. Ya moga-moga nanti efeknya tidak sebesar setiap perubahan regulasi. Oke, kita mulai klasemen tim Mas. Red Bull, Ferrari, sekali lagi McLaren punya kesempatan besar, seharusnya ini udah nyalip Ferrari nih. Iya kan? McLaren 295, Ferrari 302, 7 poin Mas Yo. Sayang sekali ya terbuang ya. Norris kemarin cuma dapat 15 poin, nomor 3. Kalau dia menang 25 poin, sudah nyalip ini. Atau kalau kemarin juga out juga udah lumayan. Kalau ini sayang sekali kan, banyak sekali berkaitan ya. Aduh, ini harusnya sudah nyalip ini, sudah nyalip. Mercedes malah mengancam bisa-bisa beberapa lomba lagi. Jadi mungkin kita akan lihat persaingan. Saya nggak tahu apakah cukup waktu untuk ngejar Red Bull, dan ini kan
gara-gara Perez nggak perform kan, jaraknya nggak sejauh itu. Ini murni single fighter ini, Max Verstappen. Aston Martin ya no man's land, sendirian di sini. RB di sini, Haas mengejar RB sekarang hanya 4 poin. Ini cukup luar biasa. Iya, Haas lumayan ya. Oke sekali saya. Dan Alpine masih di sini, Williams juga di sini, dan hanya Kick Sauber belum punya poin. Nah sekarang ya kita harus ngomong Lewis Hamilton. Saya bacain rekornya dulu Mas Iwo ya. Silakan Sa. Hamilton menang kemarin itu adalah 17 tahun dan 1 bulan sejak dia kali pertama menang di Kanada tahun 2007. 17 tahun yang lalu, lebih tua dari anak saya Mas Iwo. Lewis Hamilton menang di Kanada 2007, anak saya belum lahir. Anak saya lahir Januari 2008. Sekarang Hamilton sudah masih menang lagi, dan itu 17 tahun 1 bulan sejak dia terakhir menang. Anak saya masih umur 16 tahun. Jadi sebelum anak saya lahir sampai anak saya belum 17 tahun Hamilton masih menang. Ini saking lamanya karirnya dia ini. Dan sekarang pembalap F1 umurnya lebih panjang-panjang ini. Ya, saking lamanya dia berkarir atau dia ketemu tim yang pas. Ya, dia pembalap level-level ini pasti akan dapat tim yang bagus terus harusnya kan. Kecuali dia salah pilih kayak Alonso berkali-kali salah pilih. Atau Vettel pindah ke Ferrari juga akhirnya juga nyesel juga kan. Ya, mungkin minta Hamilton, aku menghindari Ferrari pokoknya. Baru tahun ini bisa pindah gitu. Ya kan, dia pikir mungkin sudah waktunya panen gitu, tapi kan terus ini juga dia juga memecahkan rekor. Jadi tadi malam itu dia menang untuk kali 9 di Silverstone. 9 itu kali. Mecah seimbang dengan Michael Schumacher. Jadi belum pernah ada satu pembalap menang di sirkuit yang sama sebanyak Hamilton. 9 kali kemenangan, dahsyat ini. Itu Lewis, dan kemarin itu ya kita semua lihat betapa emosionalnya dia sampai nangis segala macam. Ya saya mau nampilin sebentar ini dengan bapaknya. Kemudian dia dengan ibunya. Jadi dia ini memang mix race. Ya. Ibunya kulit putih, bapaknya sudah cerai ini. Ibunya kulit putih, bapaknya kulit hitam. Nah ini Lewis Hamilton, dan ya juara dunia. Kita lihat ya, dia bilang saya nggak menyangka saya masih bisa menang katanya. Gitu katanya. Saya pikir sudah nggak bisa menang lagi. Jadi kondisi waktu ini dia memang merasa jadi orang kedua di Mercedes ya, karena motor lagi beda Ferrari. Rasanya seperti itu ya. Tapi kalau tadi malam Asa melihat bahwa apakah ini, sebelum kita ngomong McLaren saya, kenapa Mercedes begitu dominan di kandang sendiri? Apakah memang kadang-kadang tim itu, kayak Asa punya Persebaya, kalau ini main di kandang sendiri, bagaimanapun kamu harus menang loh, misalnya seperti itu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Dulu Nigel Mansell, pembalap Inggris biasanya jago di Inggris Mas Yo. Nggak tahu kenapa dari dulu. Karena bahasanya mungkin sama ya. Apa yang membuat seperti itu? Nigel Mansell dulu spektakuler banget waktu dia menang di Inggris tahun 92. Damon Hill menang di Silverstone juga spektakuler banget. Katanya Nigel Mansell juara dunia tahun 92, kalau nggak salah dulu kutipannya itu salah satu kutipan paling terkenal, energinya penonton di Inggris itu kayak nambah setengah detik per lap katanya. Ini kita ngomongin Formula One. Kita nggak tahu ya. Kita ngomongin Formula One, jadi Inggris ini adalah salah satu barometer penonton ya. Kalau MotoGP kan Spanyol ya, pasti Spanyol itu kan luar biasa gitu. Hal semacam ini bagi pembalap itu memang kerasa saya. Jadi tapi kadang-kadang juga kalau kita lihat tenis itu kan di kandang sendiri, kadang-kadang kalau kita lagi jelek tambah terpuruk gitu kan. Sepak bola juga kadang-kadang under pressure malah ya. Ada under pressure kan. Ini apa yang terjadi dengan Formula One, dan kita lihat Mercedes kan akhir-akhir ini juga naik tapi kan tidak seperti McLaren gitu. Satu pasti energi pembalap Inggris mungkin secara historis di Silverstone ini selalu ngangkat ya. Ini bukan buktinya Lewis Hamilton menang 9 kali di sini. Damon Hill dulu, kemudian banyak pembalap Inggris kan di F1. Nah, dari sisi mental mungkin energinya penonton Inggris ini ya berapi-apinya kuat banget. Dan kalau kita aja di TV kemarin bisa lihat ketika misalnya Lando nyalip atau Lewis nyalip, penontonnya kan langsung wah, itu mungkin di tempat-tempat lain mungkin nggak banyak yang seperti itu. Mungkin hanya Monza mungkin yang seperti itu kalau Ferrari nyalip. Nah ini energi ini memang beda. Atau kalau kita ngomong Austria, di Belanda Zandvoort mungkin Zandvoort mungkin sekarang, tapi Zandvoort kan baru-baru ini ya rasanya. Baru-baru ini nggak kayak Silverstone yang balapan F1 pertama dalam sejarah kan di sini Mas Yo. Ini kan tempat lahirnya F1 tanda kutip. Nah ini yang membuat mungkin energinya lebih. Ya mungkin di situ ada, ini dulu kan basis militer kan. Basis ini kan dulu landasan pesawat
perang zaman perang kan. Iya. Jadi mungkin banyak energi-energi. Iya. Nah, bisnisnya saya nggak tahu. Iya, tapi kalau dari segi, banyak orang Inggris berangkat perang dari sini kan kita nggak tahu ya. Iya, terlepas dari ini tempatnya memang punya apa ya, kayak semacam marwah, apa ya, punya sesuatu yang membuat bergerak. Tapi untuk mobil, apakah memang ada informasi bahwa ini memang Mercedes di sini memang habis-habisan di upgrade misalnya? McLaren pasti iya. Lando sejak awal musim udah bilang dia target Silverstone karena karakter mobil. Kalau untuk Mercedes? Nah itu dia, Mercedes ini kan baru kelihatan bagus 2-3 lomba terakhir, Mas Jo. Betul. Minggu lalu menang, kita semua masih bisa bilang keberuntungan. Iya. Karena Lando sama Max tabrakan. Tapi iya, arah developmentnya sudah mulai benar gitu. Beberapa lomba terakhir misalnya sudah dapat pole position di Kanada kan, sudah dapat pole position. Tapi waktu itu orang masih ngira, tapi kan Kanada sirkuitnya agak unik. Tapi kemudian kok nggak jauh-jauh dari depan ya kayak gitu. Cuman kan fokus kita masih banyak ke McLaren versus Red Bull gitu. Betul, Sah. Nah, jadi sebenarnya upgrade-nya Mercedes ini diam-diam bikin mobilnya ini, kalau mengutip omongan mereka kan pasti detailnya ya pasti ada sayap depan segala macam itu. Mereka yang target utama Mercedes itu sebenarnya bukan kecepatan. Target utamanya Mercedes adalah bikin mobilnya lebih nyaman untuk pembalapnya. Jadi lebih nurut sama pembalapnya. Jadi Hamilton kan kalau nggak suka mobilnya selalu bilang mobil Mercedes ini diva gitu. Kayak rewel, bawel. Iya. Nah ini nggak, mobilnya mungkin belakangan jadi lebih ramah. Maksudnya pembalap jadi lebih nyaman untuk bermanuver dan lain-lain, sehingga ya itu pasti performa kan. Nyaman pasti kencang, nggak nyaman ya susah kencang kayak gitu. Jadi mereka kayaknya masih belum benar-benar ngomongin performa. Mereka masih ngomongin bagaimana pembalap kita nyaman dulu dengan mobil kita ini, karena beberapa musim terakhir ini kayaknya ya porpoising lah, ya posisi duduknya terlalu maju lah. Ini kan baru sekarang mereka kembali ke boros ban ya, sempat ya. Boros ban. Iya kan? Baru sekarang mereka kembali ke ya netralnya tuh di sini, Sama kayak Haas kan juga ngejar netral. Williams juga ngejar netral. Plus satu lagi yang menguntungkan Mercedes adalah mereka agak underdog kan sekarang. Iya. Saya baca analisis ini ketika sebelum lomba ini, sekarang ini yang terjadi adalah McLaren dan Red Bull ini saling pantau, saling fokus pada satu sama lain. Keunggulannya Red Bull ada di lurus-lurusan. Jadi untuk kompensasi mereka pasang downforce lebih banyak untuk mengantisipasi tikung-tikungan supaya bisa ngejar waktu qualifying yang mepet ini tetap dapat. McLaren di sisi lain dia ngejar bagaimana, karena dia DRS-nya kalah, top speed-nya bisa kalah. Dia agak mengorbankan downforce sehingga Red Bull dan McLaren sama-sama settingan kompromi. Karena McLaren untuk mengalahkan Red Bull harus begini, Red Bull untuk mengalahkan McLaren harus begini. Mercedes kan nggak pusing, aku masih mikirin mobilku sendiri kayak gitu. Sehingga dia tidak lagi nafsu ngejar top speed, nafsu ngejar nikung yang bagaimana mobil kita sebalance mungkin. Karena belum mikir untuk menang, Mas Yo. Betul. Mikir untuk nyaman. Nah, di saat yang lain mikir untuk menang, potensi keseleonya jadi lebih besar kan. Kayak performanya jadi ekstrim banget gitu. Iya. Jadi ada beban juga ya. Jadi ada beban juga dibalik dia naikin performa, tapi ada beban juga. Balapan kemarin itu kayak menunjukkan betul gitu. Kan start kering agak lembab. Kemudian gerimis makin kencang. Tidak pernah hujan lebat enggak, tapi gerimis konstan. Nyemek lah. Jadi kursi nyemek, terus kemudian makin basah, kemudian kembali mengering kayak gitu. Dari awal sampai akhir yang konstan performanya kan Mercedes, maksud. Iya, betul juga. Konstan. Saat kering ya di situ, saat basah ya di situ, di akhir ya di situ. Walaupun kadang-kadang kita tuh juga melihat kasihannya disalip. Tapi kita nggak tahu kan. Nggak tahu. Yang tahu hitungannya kan data kan, tim data kan. Sedangkan McLaren saat kering lemah. Dominan kayak gitu. Enggak, saat kering agak lemah. Semakin basah semakin cepat. Saat basah dia paling cepat. Ketika kembali mengering, walaupun ada salah keputusan ngambil ban, dia tidak bisa kompetitif, tidak bisa ngejar dengan ban yang sama-sama soft, nggak bisa ngejar Lewis kan. Nah jadi McLaren ada naik turunnya. Red Bull saat kering lumayan, saat basah agak jelek. Ketika kering kenceng lagi. Jadi McLaren dan Red Bull sama-sama ada komprominya, Mas. Sama-sama ada kompromi. Sedangkan Mercedes dia nggak mikir, dia yang penting bagaimana, dia nggak mikir menang. Karena lebih nothing tulus gitu. Karena secara awam ketika saya melihat awal-awal
balapan itu kan lihat ketika Piastri udah bisa nyalip 1-2 McLaren itu rasanya kan selesai balapan gitu kan. Saya pikir gitu kan. Ternyata kan di Inggris ini karena cuacanya tadi Esa bilang berubah-berubah tapi nggak jelas tapi dikit-dikit gitu kan. Nah sekarang gini Sa, kalau melihat dari semalam 3 mobil ini kan kalau saya orang awam bilang ini udah mulai setara stabil. Jadi yang menentukan ini apakah benar-benar strategi tim. Ya, ini waktu kita bahas balapan minggu lalu itu kan ngomong sekarang hal detail kecil-kecil ini yang menentukan semuanya. McLaren dulu aja deh. Ya, McLaren. Kita lompat ke McLaren ya. Karena McLaren kan ini yang paling banyak ini karena kalau ini ada kelas atau satu SKS urusan kehilangan kemenangan ini semuanya kena soalnya. Semuanya kena. Jadi Max mungkin luar biasa apapun juara dunia di saat dibutuhkan dia bisa memaksimalkan, tapi kesalahannya blunder terbesar kan ada di kubu McLaren sekarang gitu. Misalnya saya ngambil pit stop tapi bentar saya ambil foto mobilnya dulu aja. Secara mobil mungkin ini yang paling dekat dengan Red Bull yang paling bisa bersaing. Tapi dengan kompromi tadi kan, dia lebih cepat di tikungan tapi lebih lambat di trek lurus. Di RS-nya menangan Red Bull. Jadi kalau duel Red Bull di belakang, kemungkinan besar Verstappen akan bisa ngambil. Kemudian tinggal bagaimana bertahan di tikungan. Jadi secara mobil mereka sudah dapat. Secara ban, ini ada plus minusnya. Secara ban sudah terbukti dalam beberapa lomba terakhir, McLaren ini kalau situasi normal kering terus dengan ban yang sama, kemungkinan besar dia bannya lebih awet. Itu terbukti mereka bisa Austria kemarin lah kan. Berapa lebar? Tapi konsekuensinya adalah saat start bannya lebih dingin, lebih lambat on. Makanya beberapa lomba terakhir Norris startnya jelek terus gitu. Karena di saat yang lain sudah on, dia masih harus mengondisikan ban. Atau kalau keluar dari pit stop deket itu kadang-kadang juga disalip karena bannya belum maksimal. Nggak bisa langsung on. Jadi kita sekarang lihat bagaimana mobil-mobil ini karakternya kelihatan semua nih. Kan butuh waktu memang untuk melihat pattern itu kan. Jadi seperti itu. Nah, Lando mungkin sudah paham situasi itu, dia tenang di start. Dia tidak langsung emosi ngejar atau risiko tabrakan. Toh ketika kondisi menuju ke arah dia, kan saat masih agak kering, yang lain mulai belepotan, McLaren kan masih kencang pakai ban medium. Karena memang kekuatannya McLaren ini ban medium gitu. Kemudian makin basah, mobil dia yang paling stabil. Di saat situasi sedang basah-basahnya paling cepat McLaren gitu. 1-2 masuk. 1-2-nya ngambil di lintasan lagi. Ngambil di lintasan. Mercedes dua-duanya sempat melebar. McLaren relatif stabil. Norris sempat melebar sekali tapi dia relatif enggak. Karena yang paling depan biasanya yang paling susah kan. McLaren paling stabil. Terus. Kemudian kita semua tahu kalau kering di Silverstone itu one stop. Karena 3 ban ini soft, medium, hard ini dari sisi yang paling keras semua gitu. Jadi softnya dia itu yang tengah C3 itu. Mediumnya itu C2, kemudian yang hardnya itu C1. Jadi 3 ban yang paling keras yang dimiliki oleh Pirelli. Jadi kalau ban itu misalnya kita ngomong hard itu ada lebih hard lagi. Ini yang paling hard. Ini hard yang paling hard ya. Medium itu ada yang medium yang paling hard. Gitu ya. Kan C1, 2, 3, 4, 5 tinggal mana yang dijadikan hard, medium, soft. Ini semua ngambil ke yang keras supaya awet kan. Nah, ini satu stop. Saat hujan-hujan itu kan udah lap 20-an masuk. Nah, McLaren kelihatan dengan ban sama-sama pakai medium, dia yang paling nyaman di depan gitu. Yang lain makin berantakan, apalagi ban makin habis. Kapan waktunya ganti ban ke intermediate itu kan tergantung data. Ketika kan ada range waktu ya, misalnya pole position man 1 menit 32. Kemudian waktunya ganti intermediate kalau sudah 1 menit 40 misalnya kayak gitu. Karena sudah belepotan ini. 1:40, 1:42. Tapi kalau masih 1:37, 38 jangan dulu. Nah, ini kapan pit stop ini kan nggak banyak yang tahu. Yang nyoba duluan gambling malah cilaka kan? Leclerc. Itu kan malah cilaka gitu. Malah tidak lama langsung di overlap karena kan ban intermediate itu walaupun dia bisa lebih cepat di lintasan nyemek, tapi kalau kering itu dia tidak sekencang itu di tikungan karena kan ada batiknya, sehingga tidak semua melekat ke lintasan dan dia butuh air untuk mendinginkan, jadi gampang overheat.
Iya, gampang ya betul. Gampang overheat. Jadi window untuk ganti ke intermediate ini kan mendebarkan gitu. Ini kan tunggu-tungguan. Dan itu biasanya merepotkan yang di depan. Karena yang depan ini yang memutuskan. Sama kayak MotoGP kan. Siapa memutuskan itu wet race atau tidak kan yang mimpin. Iya. Nah ini McLaren kemarin membuat keputusan yang menurut saya kurang oke. Yang belakang kan tinggal gini. McLaren pit stop, kita pit stop. Udah gitu aja. Siapa yang di depan pit stop, kita pit stop bareng. Jadi kalau kita ngomong pembalap yang di depan itu belum tentu menguntungkan ya kalau kondisi ganti-ganti terus. Iya. Kalau mending hujan sekalian, atau kering sekalian. Ini kan hujannya kan hujan nyemek tadi saya bilang itu nanggung gitu. Iya. Jadi kalau begitu tim analisis data itu yang paling berperan misalnya walaupun di depan bagaimana caranya menang itu dia yang menentukan ya kamu masuk, kamu pakai apa gitu. Gimana kalau apa memang resikonya di undercut? Kemarin kita lihat undercut ya diuntungkan semua ya kemarin kalau kita lihat. Iya, ini misalnya kapan masuk pit stop ini ambil contoh pit stop pertama. Kalau sudah kayak gini bukan masalah undercut Mas Jo. Yang buktinya yang undercut kemarin gagal kan, Leclerc kan. Ini masalahnya adalah tim itu harus bisa melihat satu dari timnya yang dia lihat kan waktu. Dia tidak tahu aspalnya kayak gimana. Dia lihat waktu. Kalau waktu ini bergesernya misalnya kalau sudah 142 kita harus ganti intermediate kan dia nunggu itu kan. Cuman kapan ini? Karena dalam satu lap bisa selesai 3-4 detik kan. Sekarang atau nanti kalau kelewatan ini harus muter satu kali lagi. Tambah lama. Nah itu yang kejadian pada McLaren. Waktu itu komentator juga udah ngomong, tim-tim juga pasti udah siap. Bayangan saya double stack. Jangan sampai ada yang dikorbankan. Lebih baik kehilangan. Maksudnya double itu langsung. Jadi yang satu pit stop ini ngantri gitu. Karena kehilangan waktunya ngantri itu lebih baik daripada kehilangan waktu muter. Kan keluar masuk juga nambah kan. Nah itu kan kemarin kesalahannya adalah satu McLaren memutuskan untuk split strategi. Lando di pit stop, si Piastri disuruh muter. Padahal seharusnya mungkin yang dilakukan adalah di double stack. Piastri agak ngerem sedikit, ngasih waktu kan cuma butuh 1-2 detik sebenarnya. Dan itu juga membantu nahan yang di belakangnya kan. Tapi kan nggak dilakukan, ini kan diteruskan. Jadi satu, pit stopnya tidak double stack, otomatis langsung mengeluarkan Piastri dari persaingan. Jadi langsung korbankan, langsung buang pion ini, langsung buang tentara kan, langsung ada yang dibunuh kan itu das. Gitu. Padahal ini juga belum tentu kalau Piastri itu lebih lambat daripada Norris. Nanti belum tentu ya, belum tentu. Kan? Kita nggak tahu kan. Dan jadi asuransi kan Mas Jo? Iya betul. Nah ini kan nggak, ini langsung dikeluarkan dari persaingan gitu. Padahal potensial ya. Padahal potensial, minimal bisa jadi bemper. Bayangin kalau waktu itu Piastri dia nahan sedikit, tahu bakal kehilangan waktu double stack, tapi dengan dia nahan, ini kan bisa nahan belakangnya juga 1-2 detik. Tapi kan tidak terjadi. Jadi kesalahan pertama adalah saat pit stop ini McLaren tidak melakukan double stack. Walaupun waktu setelah itu Lando masih kencang di depan, tapi Piastrinya sudah out of the equation. Piastri sudah di belakang. Walaupun versus lap nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Dia nggak bisa nolong Lando, dia nggak bisa. Dan karena kan ketika Piastri muter itu kan ketahuan ternyata hujannya udah mulai kenceng kan, jadi kan malah pelan banget itu. Ketika keluar udah kehilangan 20 detik lebih. Jadi kalau kita lihat McLaren timnya dengan timnya Haas itu kadang-kadang ini gila ya, kalau Haas bagaimana saya dengan tim lemah tapi bisa dapat poin terus, itu kan juga cita-cita mulia kan. Iya kan, daripada McLaren yang ini potensial 1-2 atau 1-3 lah minimal. Mungkin waktu ini McLaren tetap masih bisa menang gitu kan. Mungkin waktu itu. Kesalahan kedua Mas Yo, pit stop kedua ini lebih fatal menurut saya. Kesalahannya McLaren, Lando dulu salah ya. Salahnya Lando adalah dia miss breakingnya. Tapi ini gampang ngomongnya daripada prakteknya. Karena kan ini kan permukaannya pit lane ini kan basah Mas Yo. Kita kalau di sirkuit, kalau hari Jumat, hari Kamis kita sering lihat tim-tim itu bersihin. Pokoknya kalau ada sedikit dibersihin. Jadi lantainya hitam-hitam itu dibersihin. Jadi benar-benar harus steril ini area pit stop ini. Supaya gampang masuk, ngerem dan macam-macam lah, macam-macam kebutuhan. Nah ini kan mungkin karena basah dan mungkin Lando waktu itu setengah gupuh kalau orang Jawa bilang bingung gitu kan. Ada bingungnya dikit karena dia kan telat satu lap. Yang lain masuk duluan, Lando masih muter sekali. Sehingga dia miss breaking point, sehingga harus ngelewati. Jadi kalau saya mau masang, ini kamera ke saya mau masang ban di sini posisi saya, ini mic-nya, saya mau di depan begini. Tapi kemudian kelewatan ngeremnya di sini, kan saya harus begini Mas.
Ini kan hilang waktu. Ya, biar teman-teman juga paham juga, kalau kita cermati memang kalau kita lihat latihan pit stop ini kan memang posisinya itu memang udah duduk. Harus perfect ya. Iya, karena udah duduk semua itu. Udah duduk semua, tinggal tak gini doang. Jadi kalau geser ya berapa detik tadi hilang. Satu detik aja ngaruh kan gitu. Iya. Jadi saya sudah siap di sini, ini lurus, mic ini lurusnya ban, mic ini lurus ban. Iya. Kemudian lo landung berhentinya di sini. Kan saya harus begini. Betul. Jadi makanya pit stopnya kan 4,4 detik kan jadinya. Iya. Ketika keluar pas di belakangnya Hamilton. Bayangkan kalau kalau misalnya McLaren pit stop lap sebelumnya mungkin bareng sama Hamilton tetap di depan. 1. 2. Kalau Lando tidak miss breaking point saat pit stop, mungkin dia tetap keluarnya di depan Hamilton dan kemudian berdua ini tarung sampai akhir, karena selisih catatan waktu keduanya kan sebenarnya nggak terlalu selisih amat gitu. Seandainya Hamilton lebih cepat sedikit pun belum tentu bisa nyalip juga. Itu kan ini sudah 1 pit stopnya telat 1 lap, 2 miss breaking point saat pit stop, dua-duanya bikin kehilangan posisi. Yang paling fatal dalam 1 pit stop ini, Mas Dewo, dia pasang ban soft. Ini yang paling fatal. Ini beberapa lap sebelumnya radionya udah disampaikan. Lando ini Lewis sama Max hanya punya soft dan hard. Kita punya fresh medium. Ban yang tercepat di awal lomba, ban andalannya McLaren. Sudah tahu punya itu. Kok ya pasang? Saya kaget waktu lu kok pakai soft. Siapa yang menentukan itu? Nggak tahu. Nggak ngomong. Ini kesalahan kumulatif udah. Kalau saya jadi McLaren, Mas Yo, saya paksakan bahwa nanti itu bikin Lando kalah, ya itu salah tim. Kayak gitu aja udah. Kayak gini kan nggak jelas siapa yang salah. Ya, makanya saya tuh bingung, Jadi gini, saya kadang-kadang tidak kalau ada tim itu yang masih diskusi sama pembalap. Iya. Ini kelihatan sekali kalau, maaf ya, di sini kok harusnya tim itu kan segala-galanya. Lempar-lemparin bola api. Iya kan? Seharusnya kan tim itu segala-galanya. Kita lihat coba Max. Ada nggak Max itu negosiasi plan B, plan C, plan D? Enggak. Kamu dipasang ini ya udah kamu maksimal gitu. Jadi sangat-sangat robotik banget lah. Kamu sustain ini udah maksimalkan itu. Dan nanti kalau ini salahnya ini, kalau enggak ini ya salahnya ini, kan kayak gitu aja langsung masuk. Kan akuntabilitas langsung. Tapi ini siapapun ngambil keputusan, ini adalah risiko bersama, kita saling percaya. Tapi ini lama-lama kan bisa menghasilkan konsistensi kemenangan. Tapi kalau ragu-raguan gini terus, ya kayak Ferrari ini, ragu-ragu terus. Jadi ini kayak Sochi 2001 maksudnya waktu Lando hampir menang itu kan. Itu kan Lando yang nggak mau pit stop, salah Lando. Nah ini masih belum clear ini siapa. Mungkin sekarang secara online beritanya mungkin sudah keluar siapa yang ngomong. Tapi sejauh ini kesalahan kumulatif lah. Termasuk Andrea Stella sebagai prinsipal kenapa nggak tegas kalau kayak gini siapa yang memutuskan, karena sudah pernah kejadian gitu. Akhirnya apa, pakai ban soft, 1 ternyata juga nggak bisa ngejar Lewis, malah dimakan sama Verstappen yang pakai ban hard. Plus Piastri sudah nggak bisa melindungi. Piastri udah jauh belakang, dan yang paling bikin menyayat hati, Mas Yo, Piastri itu sampai 2 detik per lap lebih cepat daripada Hamilton pakai ban medium. Kalau tadi double stack kayak apa yang terjadi gitu kan? Seandainya Lando pakai ban medium. Ini McLaren ini seandainya banyak, Mas Yo. Seandainya double stack. Seandainya pit stop 1 lap lebih cepat. Seandainya Lando tidak overshoot pit stop. Seandainya Lando pakai ban medium. Jadi seandainya ini banyak. Jadi ya gimana ya, kayak Tuhan sudah ngasih kamu kesempatan 4 piring nasi nggak dimakan semua kayak gitu. Atau Andrea Stella itu dari Jawa ya, jadi alhamdulillah masih dapat podium gitu kan. Alhamdulillah selamat ya kan, selamat walaupun duitnya hilang. Jadi kan harus ya, ini yang namanya belajar jadi juara dunia. Ini minggu lalu waktu Lando tabrakan itu kan yang saya sempat sampaikan di podcast minggu lalu adalah Lando bisa naik kelas gak ini? Belum naik kelas ini. Sekarang, belum naik kelas. Ya, sebentar. Sekarang saya bertanya tentang Mercedes. Josh merasa dapat hadiah karena Lando dan Max tabrakan. Lah tadi malam dapat hadiah nggak kalau lihat kesalahannya 2 detik hilang itu? Iya itu. Iya kan? Iya dapat hadiah lagi. Tapi kan dia dalam posisi siap ngambil kan. Sekali lagi Mercedes ini kan baik itu Lewis maupun Russell kan sama-sama tidak mikir menang Mas Yo. Mikirnya kan masih bagaimana podium bisa bersaing di depan. Tapi Lewis khususnya dan Mercedes secara tim punya pengalaman menang. Makanya ada double stack dan sebagainya karena itu pengalaman kan. Pengalaman menang. Jadi mereka bisa memaksimalkan segala peluang. McLaren dikasih
kan bersaing di ujung depan dengan bersaing di tengah itu kan apa ya, chaosnya beda Mas. Maksudnya kita harus mentalinya beda gitu. Makanya banyak mungkin striker Indonesia nggak bisa ngegolin tuh, karena nggak dapat banyak pengalaman di depan itu. Karena itu keputusan strikernya asing terus ya. Iya kan, harus cepat sekali. Harus cepat sekali kan. Nah ini yang McLaren, ya sebagai penggemar McLaren dan di Lando sekarang saya mulai harus harus makin mencermati ini ujiannya sekarang gitu. Sama kayak Verstappen waktu 2021 kan, waktu itu kita berkali-kali ngomong Verstappen kalau mau jadi juara dunia harus mengalahkan Lewis. Iya. Karena itu ujiannya tuh yang lebih tinggi gitu. Nah ini Lando kan dihadapkan dengan Max, belum lulus ini. Apalagi ketemu Lewis. Diambil Lewis malah kayak gitu. Iya. Nah ini yang McLaren. Atau sorry ini mungkin karena saya belakang tulisannya salah itu, Dark Race. Dark Race. Tanya hilang. Ini kutipannya ini lu Lando aja ngomong ini dari F1 ya, dari Putri F1 bilang kami membuang kemenangan ini di pit stop terakhir. Iya, memang dibuang sambil jualan jam. Oh iya kan, arep umuk gitu, sedih tapi kok ya iso ya sedih larang gitu. Jadi kamu kalau kelihatan sedih di podium tangan kiri ya gitu kan, iya, bisa aja tangan kanan kalau mau kan, cuman jamnya di kiri. Nggak gini ya, kamu pengen sedih nggak? Iya sedih berhadiah mau nggak mau? Dapat bonus itu ya, gitu, tangan kiri Mas Dewo. Oke, ya, tangan kiri ya, tangan kiri. Saya nggak takut ada panunya ya. Jadi ini McLaren PR-nya memang sekarang. Iya kayak Ferrari dalam beberapa tahun terakhir. Ini nggak enteng loh Nggak enteng. Ferrari nggak lulus ya. Iya, karena selalu asal bilang bahwa juara dunia itu butuh 5%, 2,5%. 1%. 1% itu sulit sekali nyarinya kan. Karena 1% kalau nggak kita dapat merusak yang 99 kan. Dan itu yang terjadi gitu kan. Orang 1% itu kalau rusak melupakan kehebatan 99% yang dilakukan. Setuju. Kita dalam beberapa lomba terakhir bilang, wah McLaren sudah bisa bersaing dengan Red Bull. Sekarang ya lah bagong ya kan. Iya. Betapa cepatnya flip pemikiran itu. Iya. Kita udah nggak ngomongin Ferrari bagong nih Mas Jo, karena Ferrari sudah keluar dari fokus sekarang ya. Tapi kalau secara ini kita ngomong basic mobil. Ya. Sekarang ini kalau kita ngomong Red Bull semalam ya, kita ngomong semalam aja. Sebenarnya yang paling kencang siapa? Kalau kita ngomong mobil ini, saya harus bilang tiga-tiganya ini imbang udah Mas Jo. Tapi kan harus ada, kalau kita suruh milih ya, karena kita lihat McLaren ini kan juga harusnya McLaren. Ya kan, McLaren kan. Harusnya McLaren dia. Iya kan, saya lihat, McLaren dua-duanya di depan ngambilnya dengan enteng sekali gitu kan. Harusnya McLaren. Dia yang overall-nya dapat ini. Overall-nya dapat minimal dalam beberapa lomba terakhir sudah konsisten gitu. Mercedes kan masih belum kelihatan konsisten. Iya. 2 lomba ini bagus, tapi kan yang satu tanda kutip keberuntungan Russell itu semalam juga maaf tanda petik juga ditolong cuaca segala macam mungkin. McLaren melakukan kesalahan Lando ya kan? Jadi jadi kemenangan 2 kemenangannya Mercedes ini masih ada dikasihnya gitu, masih ada ya. Ini sama sekali tidak merendahkan Lewis Hamilton. Apapun dahsyat dia bisa ngambil segala peluang itu, tapi ya itu tadi menangnya itu dengan catatan gitu. Karena gini kalau kita melihat tadi ya, kenapa saya kadang masih nggak setuju dengan pembalap diskusi gitu. Semalam kan lihat Red Bull aku Max ini silakan bermain lagi Max dengan si Inter gitu kan. Ini kan masa gini loh, tim data ini betul-betul nggak main-main gitu, detail sekali. Jadi tahu kondisi mobil, kamu lebih cepat daripada mobil depannya. Kok bisa dia masih nomor berapa gitu kan? Nah ini waktu di awal kan, waktu tengah-tengah itu kan McLaren 1-2, Max kan di sini Mas. Iya, Max itu masih di belakang, walaupun 4 ini nggak jauh-jauh amat ya. Dan ini Sainz nggak jauh di belakangnya. Sainz sempat ngejar juga waktu itu. Ini bayangin 2 yang di depan ini membuang, yang satu dieliminasi sendiri langsung. Dieliminasi sendiri. Russell apes ya, tapi tidak dieliminasi. Russell punya peluang juga kemarin itu kan. Cuman kan karena problem power unit ya, karena air di mesinnya udah nggak ada gitu. Kebanyakan air di luar, air di dalamnya lupa itu. Sehingga dia out. Kasihan banget Russell. Nah, jadi out bukan karena kesalahan, tapi ya karena kerusakan. Sedangkan Piastri dieliminasi sendiri oleh McLaren di saat McLaren butuh, kan minggu lalu saya singgung juga, sudah harus berpikir tim order untuk dongkrak Lando gitu. Karena Piastri ini harus jadi bumper, karena kalau ada Piastri di sini poinnya ini kan berkurang semua Mas. Betul ya.
Ini malah dibuang, malah dieliminasi sendiri. Kamu nggak usah ikut-ikut persaingan gitu iya, kan. Dan itu pembalap utama kan jadi nyaman kalau ada bumpernya, Sa. Masih ingat kan kata-kata Alo waktu tolong Ocon suruh bertahan seperti singa kayak itu kan? Iya. Menarik kan? Iya. Menarik sekali gitu kan? Ya itu main tim gitu. Ini ya tim belajar menang ya gini Mas. Ini saya yakin evaluasinya McLaren akan sangat komprehensif. Sebentar, Asa kok bilang ini tim, Mas. Jadi McLaren itu sebenarnya McLaren F1 Team atau McLaren F1 Community? Community lah. Makelar Tadi kalau Asa bilang ini tim, ini harus tim ya. Kalau ya F1 tim harus. Jangan community kan? Iya, kok klub itu kan salah kan? Klub sepeda itu kan. Jadi mereka harus evaluasi total. Termasuk ini sudah terjadi lagi karena dulu di Sochi di Rusia Lando kehilangan kemenangan karena tim menyerahkan keputusan ke Lando. Yang ban itu ya. Ya, gak mau ganti ban kan. Akhirnya malah out. Setelah dominan sama kayak di sini kan, setelah dominan di depan gitu. Nah ini kemarin kita nggak tahu ini keputusannya siapa. Nah ini yang harus dapat. Ini kan sama kayak Ferrari Mas Jo, sama-sama lempar-lemparan lagi kan. Jadi udah ya, dua ini udah kita simpulkan tim menengah ya, papan tengah aja deh. Gak apa-apa berkembang. Muntup-muntup. Iya kan? Karena udah diberi kesempatan gak pernah naik. Kalau Mercedes kan tinggal membuka buku lama kan. Iya, ini kasus ini, kasus ini. Aku ingat. Iya, gitu iya kan? Iya kan? Iya. Ini kan nggak ada ingatannya Mas Jo. Iya betul. Belajar ya, sedang belajar. Lah, aduh McLaren. Ya udah, nggak apa-apa. Ini kita lihat moga-moga tahun ini De Lando sama McLaren bisa ngelewati bukit terakhir ini. Jangan kayak Ferrari, ngelewati dikit atret lagi sekarang kayak gitu. Nah, ini yang kita tunggu ya. Ferrari saya harus lanjutin ke Sainz Mas Jo. Sainz sejak beberapa tahun lalu sih sebenarnya kekuatannya ada di racecraft, kemampuannya dalam balapan itu. Maksudnya dia bisa memaksimalkan situasi, dia jago berpikir, matang dalam strategi. Di saat situasi acak aduk di sekeliling dia tetap tenang walaupun dia nggak bisa podium tapi dia di situ kan. Memaksimalkan situasi. Dan ini sekali lagi Sainz masih belum jelas musim depan kemana, dia masih nunggu karena kayaknya sekarang di Mercedes ada lowongan lagi. Kan kemarin sempat mau ditutup karena Kimi Antonelli kan. Nah, Antonelli kemarin menang ya di Inggris, pertama kali menang di F2. Tapi Mercedes kayaknya mulai galau. Apakah kita paksakan Kimi atau kita cari yang lebih matang lagi kayak gitu. Atau Russell yang masih belum matang gitu. Jadi bingung jadi dia. Russellnya sendiri kan masih belum teruji gitu. Ya sudah menang 2 kali. Tapi kan kadang-kadang kalau dapat tekanan kan sering buat kesalahan. Betul. Gitu. Dan Mercedes kan butuh pembalap yang gantinya Lewis kan. Mungkin Russell ini hebat tapi ya di sini levelnya. Kita butuh yang kayak Max ya. Dan untuk dapetin kayak Max, untuk dapetin kayak Lewis kan harus berani gambling gitu. Kayak Lewis dulu kan gambling, dinaikkan tes walaupun sudah dikasih kesempatan uji coba banyak. Max kan gambling juga, masih umur 17 tahun ditarik ya, sama dengan Lewis. Nah, termasuk Piastri misalnya kan ini harus berani gambling, siapa tahu dapat yang istimewa. Nah, Sainz ini kan masih tangan yang aman gitu, tapi Mercedes sekarang harus evaluasi. Kita cari tangan yang aman lagi kayak Russell atau kita gambling. Nah, kemarin sempat mengarah ke Piastri, ke Kimi Antonelli, tapi sekarang geser. Bahkan Toto Wolff sempat mulai goda lagi Mas Jo. Jangan-jangan Max sekarang mulai ngelirik kita juga dengan situasi internalnya seperti Red Bull. Kan kayaknya Mercedes lagi mau naik, apalagi nanti 2026 mesinnya Mercedes kan harusnya lebih baik gitu. Nah, dia mulai goda-goda lagi itu. Nah, jadi ini silly season ini kayaknya masih akan geser. Sainz masih belum memutuskan karena mungkin melihat lowongan lagi di Mercedes. Mercedes goda Max lagi. Kalau Max tergoda ke Mercedes, Sainz bisa ke Red Bull. Plus Perez masih ada situasi lagi yang walaupun dia sudah tekan kontrak 1+1 sampai 2026, tapi ini kayaknya ada wacana klausal yang bilang dia bisa digeser tengah musim ini. Karena kok bisa ya? Oh iya benar, karena kontrak pembalap Red Bull itu tidak mengikat di satu tim Mas Jo. Red Bull punya 2 tim. Jadi mungkin Perez punya 2 lomba dan ini sudah mulai jadi omongan ya. Perez sendiri sudah ngomong, saya dalam 2 lomba ke depan harus menunjukkan kemampuan ini. Red Bull sudah ngasih dia kesempatan waktu simulator sebelum lomba ini untuk memberesi apa yang dia butuhkan. Jadi kalau 2 lomba ke depan itu di mana? 2 lomba ke depan ini di Belgia dan maaf saya lupa sebelumnya Hungaria dan Belgia ini. Kalau
dalam 2 lomba ini Perez tidak improve, habis itu kan ada liburan sebulan. Iya. Ada summer break 1 bulan. Dia bisa ditukar antara dengan Liam Lawson atau dengan Daniel Ricciardo karena kontraknya kan dia tetap dikontrak tapi di tim yang mana itu yang jadi catatan. 2 tim ini dijadikan satu kontrak gitu. Kalau kamu bisa dipindah-pindah gitu. Bisa ditugaskan ya. Penugasan ya. Penugasan ya. Jadi tidak perlu ada kompensasi yang berlebihan keluar. Nggak perlu. Itu yang mungkin kita akan lihat ke depannya. Jadi Perez ini sedang ya benar-benar sangat under pressure karena 2 lomba lagi dia bisa dan Sainz pun juga akan semakin menunda lagi. Dia pasti sudah punya tawaran di Audi Sauber, dia punya tawaran di Williams, dia sekarang juga dapat tawaran dari Alpine, tapi dia masih melihat dengan perkembangan terakhir ini situasi Red Bull dan situasi Mercedes. Jadi ini kembali fluid lagi nih. Ini pun seperti Formula One ya, antara pembalap dengan manajernya itu memang harus kolaborasi, cerdik, melihat peluang. Sahamnya bisa naik turun. Iya, kan gitu kan dengan peluang itu kan. Ya, ini line up 2025 yang sudah fix kan, memang Perez sudah tertulis kontrak tapi masih bisa tergeser. Mercedes masih kosong. Gasly masih cari teman, Tsunoda masih cari teman, Albon masih cari teman, Hülkenberg masih cari teman. Berman sudah dikonfirm akan ke Haas. Tapi temannya siapa juga masih belum. Jadi ini masih seru, kayaknya bakal berlangsung terus sampai summer break nanti, sampai bulan September kayaknya. Kita pikir akan cepat diputuskan, ternyata enggak, dengan dinamika Mercedes yang lagi naik, Red Bull yang Pereznya seperti itu, ini kayaknya juga makin seru. Dan Williams ini juga nggak boleh diremehkan kan Mas Yo. Maka belakangan investasinya mulai banyak. Sargent kemarin peringkat 11, seharusnya bisa ya kasihan nggak dapat poin, tapi ya nggak ada tabrakan lagi. Dan dia pun sebenarnya mungkin juga hanya punya waktu 2 lomba ini mungkin. Setelah itu out juga. Bisa out juga. Siapa kira-kira yang menggantikan? Mungkin Kimi Antonelli akan ditaruh di situ dulu untuk jadi evaluasi. Iya. Atau mungkin ada kejutan lain, kita nggak tahu. Tapi kemungkinan besar kalau misalnya Williams menyoba ya Kimi Antonelli, Mercedes akan titip ke situ gitu. Ini tolong cek sampai akhir musim. Dan itu berarti akan membuat keputusan Mercedes molor lagi sampai akhir musim untuk mencari pengganti Hamilton. Jadi ini masih dinamis banget. Dan kita harus mengucapkan apresiasi Nico Hülkenberg, nggak boleh dilupakan. Jadi nggak sia-sia ya kalau buang yang muda-muda kemarin akhirnya ngambil yang tua-tua ini. Iya, main tangan aman kan. Iya, tapi kan ini kan kita ngomong pengaruh dari manajemen juga manajemennya ini luar biasa sekali dibanding yang sebelum-sebelumnya. Poinnya terus saya ini ya. Iya, jelas ya, Gunther Steiner dia sangat personal, sangat bisnis, sangat bukan teknis. Sedangkan Komatsu ini sangat teknis. Jadi mungkin dari sini kita lihat Haas sekarang nggak terlalu banyak kutipan dan omongan, tapi poin, bukti begitu ya. Nah ini yang salut, dan itu bikin persaingan juga makin bagus. Ya itu mungkin yang paling banyak catatan utama hari ini pasti McLaren. Silly season masih rame Mas Dewo. Mas Dewo sempat saya kirimi trailernya film F1. Iya. Nah, mungkin Gunther Steiner akan jadi bintang besar di situ, bisa menang Oscar itu nanti. Dikira akting padahal aslinya kayak gitu kan ya. Iya. Karena kalau kita lihat trailernya F1 kan ada Gunther Steiner yang lihat gini kan gitu. Karena waktu di syuting dia belum dipecat sama Haas. Dan yang saya kecewa judulnya Mas Yo. Bintangnya jelas Brad Pitt. Iya. Judulnya F1 Mas Yo. Kayak nggak ada judul lain. Ya tapi mungkin kalau mereka pasti mikir kan judulnya apa, kan kita sudah tahu film ini syuting sejak tahun lalu, bahkan sebelum tahun lalu mungkin sudah disiapkan gitu. Iya. Judulnya apa gitu, ternyata di launching judulnya F1. Nah, ini film atau corporate apa? Enggak, ini bisnis lah. Ini kalau secara bisnis saya setuju kalau ini memang ini film ini memang arahnya nanti ke bisnis. Jadi tidak berhenti di satu film saja. Yeah. Nanti kalau muncul lagi akan jadi F2, muncul lagi F3. Ya, turun kelas ya Mas. Oh, gampang ya Mas ya. Ya kalau nggak masa F1 2 kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. F2 aja. Langsung F1. Ya. Trailernya saya sih terus terang nggak terlalu, ini cuplikan dari trailernya nggak terlalu terkesan sih, karena omongan pertamanya Brad Pitt kan dia ngomong Ferrari, McLaren, Red Bull mereka semua cepat di trek lurus, kita harus bikin mobil yang bisa tarung di tikungan. Agak nggak nyambung ya, kayak saya sebagai penggemar F1 agak kok gini yang taruh di depan. Tapi kan saya harus paham film-film gini kan marketnya bukan penggemar berat F1 itu.
Tapi ya udahlah, kita lihat. Toh ini hanya teaser, belum nunjukkan kira-kira. Ya kita tahu basic ceritanya apa. Brad Pitt ini adalah pembalap tahun 90-an yang ditarik lagi untuk menjadi mentor pembalap muda ini. Nah, tinggal nanti ceritanya seperti apa kan kita belum tahu. Cuman ini kan baru teasernya ya, tapi teasernya minimal menunjukkan kira-kira syutingnya kayak gimana, dan lumayan apa ya, actionnya lumayan keren sih. Cuman ya judulnya agak underwhelming buat saya, agak kurang. Ya, masih ada waktu, mungkin akan diubah. 2 kutipan pertama yang keluar di teaser kok nggak F1 banget menurut saya. Ya kan bagus lah, kayak Jorge Martin kemarin kan dia sprint di tikungan kan bagus ya, lurus ya. 12. Nah, tapi menarik ya saya tadi kalau Asa bilang bahwa sebagai penggemar F1, Asa seneng nggak dengan pernyataan tadi bahwa kalau di film-film itu ada kan kita kalah perang, kita ambil dulu, kita punya tokoh yang sudah tua, sudah turun gunung gitu. Iya. Emang kan teknologi cocok nggak ya? Sekarang udah berubah. Mungkin karena produsernya Lewis Hamilton, Mas. Lewis masih pengen balapan 10 tahun lagi loh. Ya kan, kalau kita mau jujur kan, misalnya sekarang pembalap era tahun 2000 suruh masuk di tahun ini kan sudah beda kelas, sudah beda semuanya lah gitu kan. Ya tetap saya nggak mau menjudge, saya pengen tahu, saya tetap penasaran, pengen tahu nanti ini filmnya gimana, seperti apa. Kita sudah terlalu banyak dikecewakan oleh film-film balap. Yang paling parah kan Driven-nya Stallone itu, yang tentang IndyCar, Champ Car itu parah banget. Film terbaik F1 atau balap menurut saya tetap film tahun 66, judulnya Grand Prix. Teman-teman kalau belum pernah nonton, cari judulnya Grand Prix, dirilis tahun 66, dan itu ada banyak pembalap-pembalap F1 juga di situ. Ada Jim Clark, ada Graham Hill. Di situ dan itu pertama kali mungkin syuting pakai kamera di mobil segala macam. Itu filmnya hampir 3 jam tapi spektakuler banget. Monaco zaman dulu seperti apa, pembalap masuk ke lautnya kayak gitu, itu disampaikan secara realistis. Ya itu bagi saya tetap film terbaik F1, dan judulnya ya waktu ya Grand Prix. Dia nggak bisa pakai judul Grand Prix F1 gitu ya judulnya. Dan judulnya dikasih trademark, Mas, ada R-nya. Oh mungkin apa ya, pemerangan Russell mungkin dia. Russell. Ya ini filmnya. Nah teman-teman, kita ada break 2 minggu habis ini. Setelah 3 minggu berturut-turut, tadi saya cek lagi nih balapan berikutnya. Ada di mana, Mas? Di mana coba? Nih teman-teman lagi buka. Mohon maaf saya lupa. Kalau nggak salah Hungaria sih. Ya Hungaria tanggal 21. Kemudian Belgia, Hungaria kita semua tahu itu Mickey Mouse, dan pembalap-pembalap akan banyak menghantam kerbing. Mungkin peluang untuk Ferrari, karena Ferrari bagus di kerbing dan di yang lambat seperti Monaco. Mungkin akan baik juga, kita lihat seharusnya ya Mas Dewa ya, seharusnya itu kurang menguntungkan Red Bull, seharusnya. Karena banyak tikungan ya. Banyak tikungan dan lurusnya pendek, seharusnya. Berarti kan ngasih kesempatan lagi ke McLaren dan Mercedes dan Ferrari. Nah, kita lihat lagi patternnya di sirkuit seperti itu gimana, dan setelah itu langsung ke Belgia. Wah, ini salah satu balapan paling seru kan. Itu cita-cita juga ya Belgia itu ya. Belgia, Spa ya. Nah, itu kita lihat tadi itu Red Bull sih lurus-lurusan. kita lihat nanti seperti apa. Jadi F1 tahun ini saya kembali izin masuk, saya tutup lagi dengan gap to winner 10 lomba terakhir. Ini belum termasuk Inggris. Ini 3 lomba terakhir, bahkan 4 dari 5 lomba terakhir ditentukan kurang dari 3 detik, kurang dari 4 detik. Ya, itu menunjukkan betapa ketatnya F1 sekarang. Jadi menarik kata Asa tadi, ini balapan juga semakin mendekat, semuanya udah deket-deketan semua, tinggal siapa yang kepleset, siapa yang melakukan kebagongan, gitu kan. Kebagongan kecil ternyata juga dampaknya luar biasa kalau di balapan. Dan semalam memang akhir-akhir ini kita nggak pernah melihat ada safety car ya saya. Nggak pernah, jadi kita nggak pernah ada safety car. Bagus juga sih Mas Yo. Terus nggak ada cuaca ekstrim, hujan deras sekali, kita juga belum ketemu juga kan. Walaupun yang tadi malam itu lebih menyebalkan ya, mending hujan sekalian. Iya, karena itu kan katanya hujan akan jatuh di lap berapa, nggak ada terbukti semuanya semalam kan saya. Ya namanya juga ramalan gitu kan. Ramalan. Oke, Asa ada tambah lagi untuk hari ini? Jangan soal ramalan, belum kiamat Mas Yo, jadi aman, kita masih bisa nonton F1 nanti. Sempat takut kamu ya? Sempat nggak pergi kamu ya? Ya penasaran aja sih. Ya kalau saya sudah aman, sudah dapat tiket saya. Sialan.
Ya, ya teman-teman silakan kalau ada komen apapun di sini, sekali lagi ini terbuka untuk kita semuanya untuk ngobrol di sini, tapi tetap kita mengharapkan tetap santun karena kita juga sebagai orang Indonesia kan tidak boleh kita saling menghantam, menghujat dan sebagainya saya. Asa, terima kasih. Ada tambah lagi untuk Lewis Hamilton. Kaosnya kan udah Lewis Hamilton. Kaos udah berapa tahun yang lalu? Iya, masih Puma. Masih ya? Puma. Ya, Lewis kembali menang, hebat. Dan ya itu juara dunia itu memang beda. Ya, jadi kalau Lewis menang itu terinspirasi oleh Tour de France karena ada dua kali kemenangan dari pembalap apa yang hitam itu saya, yang kamu orang Afrika yang terima ya, pembalap kan? Eritrea ya. Ya, termasuk kamu orang Afrika yang benar-benar mengubah sejarah gitu kan. Jadi di luar dugaan juga. Jadi jangan lupa teman-teman kalau suka nonton balapan tuh semuanya ditonton. Ini menarik semua. Tour de France juga lagi rame-ramenya juga sekarang. Ya. Baru pertama kali kita lihat semalam gravel itu ya, benar ya? Ada gravelannya ya. Ada gravelannya ya. Sakar ya ternyata ya. Baik, sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi di Dolo.com. Iya, weekend depo saya yang balapan, enggak balapan, saya road captain. Nah, silakan teman-teman yang ada di sekitar Kediri kalau mau nonton, tempatnya sangat indah karena itu memang tanjakannya fotogenik ya. Iya, yang ada kelok 9 tuh ya saya. Kelok 9 dan jadi Anda bisa melihat balapan di Hungaroring di situ. Nah, iya. Ada tangga-tangga di pinggirnya kayak tribun itu, bagus. Ya kan, ya. Kan? Ya. Baik, saya Dewa Pratomo, Asa, dan teman-teman di sini ada satu Mbak, siapa ini namanya? Mbak Tutut, terima kasih. Mas Rio, Mas Mek, terima kasih. Sampai ketemu lagi, salam.